ada di handphone. Di dalam genggaman kita ada 20 fitur yang ada. Kalau kita lihat ada ya, sahabat Ria, selamat datang di podcast Ria. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang pastinya sahabat Ria yang ada di Kota Surakarta sudah pasti mengenal sekali begitu ya. Saat ini saya bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Ibu Debbie Nianta Musigiasari, dan kita akan bahas tentang yuk cek kesehatanmu dengan screening riwayat kesehatan. Selamat siang Ibu Debbie. Selamat siang Mbak Agnes. Selamat siang pendengar Ria FM. Iya. Dimanapun berada. Dan kita kali ini bersama dengan sahabat Ria dan juga sahabat sehat. Kita akan bahas ya Ibu tentang yang namanya screening riwayat kesehatan begitu. Biasanya kan mungkin untuk ibu-ibu begitu ya di PKK atau mungkin di mana begitu sudah mengenal nih yang namanya screening riwayat kesehatan. Atau mungkin ada yang pernah ke suatu tempat dan sudah tahu atau sudah pernah mendengar, atau di aplikasi JKN sendiri sudah ada ya Ibu ya tentang screening riwayat kesehatan. Nah, sebenarnya apa sih Ibu yang dimaksud dengan screening riwayat kesehatan itu? Oke, terima kasih Mbak Agnes. Sekali lagi untuk sahabat Ria FM dan sahabat sehat, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami dari BPJS Kesehatan Cabang Surakarta kami sedikit sharing ya di dalam kesempatan itu kali ini terkait dengan screening riwayat kesehatan. Jadi screening riwayat kesehatan itu adalah terkait bagaimana kita menggali terkait dengan riwayat kesehatan. Jadi pengisian pertanyaan ini dari riwayat kesehatan dari diri kita, keluarga, juga pola hidup kita, bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang ada di dalam fitur atau menu screening riwayat kesehatan. Iya. Jadi karena BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional, jadi kita mempunyai fungsi secara komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi ini salah satu untuk promotif dan preventif kita adalah di screening kesehatan ini. Jadi riwayat kesehatan dari keluarga seperti itu. Iya. Kalau misalnya ini kan ya, kalau kita ngomong tentang riwayat kesehatan dari keluarga, ini sebenarnya yang paling berpengaruh itu riwayat dari kesehatan kita, atau mungkin kalau ada pasangan, ini juga berpengaruh untuk riwayat kesehatan pasangan atau orang tua juga. Ada dari pola yang ada, kemudian juga dari riwayat keluarga itu juga bisa mempengaruhi. Iya, jadi bukan hanya kita saja, tetapi keluarga pasangan ini juga keluarga pasangan atau orang tua mempunyai riwayat. Kemudian siapa saja sih Ibu yang masuk dalam kategori yang perlu untuk di screening seperti itu? Jadi untuk screening riwayat kesehatan ini, sahabat sehat, sahabat Ria FM, ini adalah untuk semua peserta jaminan kesehatan nasional atau peserta BPJS Kesehatan, khususnya bagi seluruh peserta JKN yang sudah berusia di atas 15 tahun. Dan ini dilakukan secara rutin setiap 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Betul. Dan sebenarnya ini itu program yang wajib atau kesadaran dari masyarakat, Ibu? Ya, sebenarnya kalau di kita untuk melihat promotif preventif ini, harapannya semua nih yang sesuai dengan tadi kriteria yang ada untuk peserta JKN yang di atas 15 tahun. Ini harapannya semua bisa mempunyai kesadaran untuk melakukan screening riwayat kesehatan ini. Kemudian Ibu, hingga saat ini untuk persentase masyarakat yang ikut dalam program screening kesehatan ini, kalau bisa dipersentase, berapa Ibu persentasenya? Kalau di persentase ya Mbak, dari data yang ada, kalau kita melihat dari jumlah peserta JKN di wilayah kantor cabang Surakarta, kebetulan kita memwilayah 5 kabupaten, yaitu selain Surakarta kita ada Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, dan Sragen, yang total sudah 99,5% dari total penduduk, itu sekitar 4.500.000. Nah ini yang sampai dengan sekarang total peserta yang sudah screening itu sekitar 714.000 sekian, berarti sekitar 15% ya yang sudah melakukan screening riwayat kesehatan yang sesuai dengan persyaratan yang tadi di atas 15
tahun. Iya, Ibu kalau boleh tahu ini ada kata-kata bahwa kategorinya adalah 15 tahun ke atas. Betul. Berarti untuk kategori masuk remaja hingga dewasa seperti itu ya. Betul, Dan sampai dengan lansia ya. iya. Dan untuk ini 15 tahun ke atas, apakah ada batas di usia atas Ibu? Misalnya, Tidak ada. Tidak ada. Jadi minimal memang lebih daripada 15 tahun sampai dengan tidak ada batas atas, semuanya bisa. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa 15% persen untuk yang sudah mengisi untuk wilayah Solo Raya ya, 5 kabupaten. 5 kabupaten kota ya. Ini untuk mayoritas, apakah bisa dilihat Ibu ini untuk mayoritas usianya, usia berapa Ibu kira-kira yang sudah sadar akan screening kesehatan ini? Kalau dari data usia kami belum ini, tapi memang rata-rata usia yang biasanya yang memanfaatkan pelayanan kesehatan ya, hampir rata-rata itu usia dewasa sampai dengan lansia biasanya. Nah, tapi juga menggerakkan untuk usia-usia remaja karena tidak menutup kemungkinan potensi-potensi terkait risiko itu juga bisa terjadi dari sedini mungkin. Betul, apalagi kita tahu saat ini untuk remaja ya Ibu, usia remaja sudah kena gula dan lain-lain karena seperti itu. Manfaat screening riwayat kesehatan ini kan paling tidak mengetahui 4 potensi dari risiko penyakit tadi sebagaimana disampaikan Mbak Agnes tadi. Diabetes mellitus, kemudian ada hipertensi, kemudian ginjal kronik dan jantung koroner. Jadi 4 potensi dari screening riwayat kesehatan ini yang bisa terlihat dari hasil tersebut. Jadi ada 4 riwayat kesehatan yang nanti bisa dilihat ya Ibu ya. Ya, kemudian untuk para peserta JKN ini yang mungkin saat ini juga sudah ada BPJS dan lain-lain, tetapi belum pernah nih melakukan yang namanya screening Bu. Karena mungkin nggak tahu ya, atau mungkin pernah dengar screening tapi bagaimana caranya belum tahu. Nah, bagaimana untuk cara peserta JKN ini bisa melakukan screening kesehatan Ibu? Oke, siap Mbak Agnes. Jadi jangan khawatir sahabat Ria FM, sahabat sehat, untuk proses screening riwayat kesehatan ini mudah sekali diakses. Jadi untuk sahabat Ria FM, sahabat sehat, untuk peserta jaminan kesehatan nasional ini bisa mengakses, bisa datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana peserta terdaftar ataupun yang terdekat untuk melakukan screening, nanti dibantu untuk screening riwayat kesehatan melalui fitur yang ada. Kemudian juga yang paling mudah sebenarnya adalah ada di handphone, di dalam genggaman kita. Sekarang semuanya sudah ada aplikasinya. Jadi sebenarnya untuk peserta JKN ini harapannya semua sudah bisa mendownload aplikasi mobile JKN. Jadi jangan khawatir, di dalam aplikasi mobile JKN ini ada 20 fitur yang ada. Jadi kalau kita lihat ada 20 fitur di sini, sebenarnya tidak hanya screening riwayat kesehatan saja. Ini semua manfaat yang ada di dalam program JKN ada di dalam sini, untuk info program, kemudian pada saat kita di suatu daerah melihat lokasi vaskes terdekat di mana, kemudian untuk pendaftaran secara online pun bisa. Nah, di dalam fitur ini salah satunya juga ada screening riwayat kesehatan. Nah, ini bisa kita melihat, untuk melihat screening riwayat kesehatan ada di sini. Nanti tinggal diisi saja dan di situ langsung terlihat. Begitu kita lihat hasilnya untuk riwayat screening riwayat kesehatan di sini, langsung nanti akan muncul hasilnya. Masuk di dalam risiko apa, risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi terhadap tadi 4 potensi risiko penyakit yang saya sampaikan tadi, seperti diabetes mellitus, hipertensi, gagal ginjal, dan jantung koroner. Kemudian juga bisa melalui website BPJS Kesehatan di www.bpjskesehatan-kesehatan.go.id. Jadi bisa diakses di situ, atau di pusat-pusat layanan ada juga barcode, nanti bisa melalui barcode yang ada. Iya, jadi sebenarnya banyak nih cara-cara atau langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengaksesnya seperti itu ya. Mungkin ada yang masyarakat sudah tahu caranya seperti ini, tetapi mungkin ada satu ketakutan nih Bu dari masyarakat, gimana ya nanti kalau misalnya aku cek screening seperti itu dan ternyata ada resikonya. Ada resikonya. Kan ada ketakutan-ketakutan dari masyarakat sehingga masyarakat ini akhirnya nggak mau cek daripada nanti kepikiran.
lebih baik nggak usah cek. Nah, Betul, seperti betul. itu ya Ibu ya. Nah, untuk yang seperti ini tuh bagaimana Ibu? Oke. Jadi sebenarnya itu salah satu ya, kadang orang aduh lebih baik saya nggak tahu deh, Iya. nanti tiba-tiba saya risiko ini, nanti saya malah kepikiran. Iya. Padahal sebenarnya dari screening riwayat kesehatan, kalau kita mengetahui lebih dini Iya. terkait dengan potensi risiko penyakit tersebut, kemudian risiko itu ada pengkategorian ya nanti. Iya. Risiko rendah pun juga ada, misalkan nanti bagaimana dari hasil tersebut, apa istilahnya nanti harus kita lakukan seperti apa, misalkan menjaga pola hidup sehat, olahraga teratur, konsultasi dengan atau telekonsultasi dan sebagainya untuk risiko yang rendah ya. Kalau yang memang ini ada istilahnya anjuran-anjurannya. Kemudian kalau risiko sedang atau tinggi itu nanti akan dianjurkan konsultasi kesehatan dengan dokter FKTP atau telekonsultasi, bahkan kalau nanti akan dilakukan screening berkelanjutan yang di FKTP, misalkan nanti ada terkait potensi diabetes mellitus, maka akan dilakukan screening diabetes mellitus dengan misalkan cek gula darah dan sebagainya. Nah ini juga penting, maksudnya ini nantinya ada berkelanjutan, jadi jangan khawatir, asalkan kita tahu dari awal ini sudah bisa ada hal yang harus dilakukan preventif ke depannya. Jadi tidak perlu khawatir kalau memang merasa badan kurang enak, bisa untuk melakukan screening ini ya Ibu ya. Dan untuk data-data yang ada di screening ini, apakah nanti akan keluar Ibu, ataukah itu memang untuk konsumsi kita sendiri ya? Konsumsi sendiri, dan kemudian ini menjadi data terkait bagaimana kita melihat masih ada potensi terkait potensi-potensi tersebut yang sedang tinggi dan sebagainya. Tapi insya Allah data perlindungan pribadi kita tetap untuk melindungi data pribadi semuanya. Jadi data ini masuk di dalam langsung di feedbackkan di kalau mau BJKN dia bisa dilihat yang bersangkutan saja. Yang bersangkutan saja ya. Jadi tidak perlu khawatir nanti misalnya resikonya punya penyakit ini, kemudian nanti keluar seperti itu ya Ibu. Kadang-kadang kan juga ada ketakutan dari masyarakat, gimana ya nanti kalau sakitku ini bisa tahu sama orang. Nah seperti itu ya. Tapi di sini sangat dilindungi oleh JKN seperti itu untuk screening kesehatan masing-masing masyarakat. Nah kemudian Ibu, kalau misalnya kita sudah terpantau ini ya, terpantau dari kita mengisi screening tadi, pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi seperti itu, atau apakah dari web itu ada, kita terpantau sehat atau mungkin beresiko dan juga sakit. Nah seperti itu. Bagaimana kalau kita terpantau yang beresiko atau sakit, atau mungkin kita terpantau sehat? Ini nanti apa yang akan dilakukan oleh BPJS ini? Oke, siap. Terima kasih Mbak Agnes. Jadi untuk sahabat Ria FM, sahabat sehat, jadi terkait dengan screening yang ada, jadi ada beberapa kriteria dari hasil screening itu, yaitu sehat, berisiko rendah, atau berisiko sedang maupun tinggi. Jadi kalau yang berisiko yang sehat ini pasti nanti harapannya nanti adalah melakukan perilaku hidup yang sehat. Perilaku hidup yang sehat itu mulai dari bagaimana kita menjaga makanan, mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi dan seimbang. Kemudian juga perilaku hidup sehat itu kita tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga atau gerak ya, karena itu salah satu perilaku hidup sehat. Kemudian terkait dengan risiko yang sedang, risiko rendah, ini nantinya juga akan dilakukan ya untuk perilaku hidup sehat dan bagaimana untuk upaya-upaya promosi yang ada, promotif yang ada ya, untuk pencegahan apabila agar tidak terjadi potensi penyakit yang lebih besar. Kemudian untuk yang risiko yang sedang atau tinggi ini akan dilakukan penapisan screening kesehatan seperti tadi yang saya sampaikan, misalkan berpotensi diabetes mellitus, maka akan ada screening diabetes mellitus dengan pemeriksaan gula darah puasa atau gula darah sewaktu atau 2 jam PP ya. Kemudian juga screening penapisan screening kesehatan yang lain, karena kami juga ada screening terkait dengan kanker cervix. Ini dilakukan IVA dan pap smear, kemudian juga screening kanker payudara atau SADA-NIS. Jadi untuk pemeriksaan yang berisiko untuk prevensinya.
Seperti itu. Jadi ada untuk yang sehat, beresiko, dan sakit ya Ibu ya. Betul. Dan tadi kan untuk anjurannya setiap 1 tahun sekali kita melakukan screening kesehatan. Bagaimana kalau kita beresiko sakit Ibu? Beresiko atau sakit, apakah ini tetap dengan 1 tahunnya ataukah lebih intens lagi, lebih cepat daripada setahun lagi? Jadi kalau sudah berpotensi risiko yang tinggi sehingga memerlukan pengobatan lebih lanjut untuk kuratifnya, ini masuk yang sudah berisiko atau yang sudah sakit, ini ada penanganan lebih lanjut tadi yang saya sampaikan, nanti melalui penapisan screening kesehatan. Kemudian kalau memang sudah terindikasi memerlukan perawatan lebih lanjut, baik rawat jalan maupun rawat inap, ini akan melalui layanan atau tertiary prevention. Jadi tahapan berikutan, tahap ketiga. Jadi kita misalkan tadi terhadap 4 penyakit tadi berpotensi tinggi, sehingga ini ada kita namanya program pengelolaan penyakit kronis. Jadi kita ada program konsultasi, pemeriksaan penunjang seperti gula darah, HbA1c, kita kemudian kimia darah, kemudian pelayanan obat, edukasi, kemudian senam prolanis ya di setiap fase tingkat pertama, kemudian juga pemantauan status kesehatan. Kemudian kita juga terkait penyakit kronis ini ada program rujuk balik, di mana dipantau untuk kesehatannya, dikembalikan lagi di fase tingkat pertama setelah mendapatkan pelayanan di tingkat angkatan spesialistik. Ini untuk 9 penyakit tadi seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru obstruktif, kemudian epilepsi, lupus, schizofren, dan stroke. Ada 9 penyakit yang masuk di pengelolaan rujuk balik. Penyakit rujuk balik. Iya, artinya kalau kita sudah berisiko atau sakit, Ibu ini dari BPJS bisa ya langsung menuju ke spesialis tanpa lewat vaskes pertama? Melalui vaskes pertama dengan sistem rujukan yang ada untuk mendapatkan pelayanan di spesialistik memang apabila diperlukan. Karena harapannya meskipun yang sudah berisiko tinggi, ini harapannya bahwa status kesehatan peserta ini akan terkendali. Jadi meskipun sudah terdiagnosa sebagai diabetes, dengan pengelolaan penyakit kronis ini dapat terkendali, maksudnya ada pemeriksaan rutin, kemudian pemeriksaan laboratorium dan sebagainya, sehingga meskipun sakit tetapi dapat terkendali. Karena memang kalau sudah penyakit kronis ini kan bahkan seperti diabetes, hipertensi ini kan bisa seumur hidup ya, bisa disembuhkan. Sehingga bagaimana kita mengelola penyakit tersebut pada yang bersangkutan ini dapat terkendali. Iya, Ibu, ini selain di vaskes pertama tadi kan ketika beresiko seperti itu, ada ya tadi dikatakan ada senam atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di vaskes pertama. Ini program yang baru apa sebenarnya, dari dulu sudah ada seperti ini, Ibu? Ya, baik. Terima kasih. Jadi program ini, program pengelolaan penyakit kronis atau prolanis ini sudah lama, Mbak, di kami dari di BPJS Kesehatan sudah lama program ini ada, dan ini salah satu program promotif preventif kita. Jadi yang harapannya ini ya bagaimana kita mengajak masyarakat, terutama yang sudah mempunyai penyakit kronis tersebut, ini menjaga pola hidup sehat. Nah, kalau biasanya kalau sendiri kan nggak termotivasi ya. Betul, melalui klub-klub senam yang ada tersebut menjadi termotivasi melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi ada klub-klubnya biasanya di fase tingkat pertama tersebut yang sudah mempunyai potensi. Kemudian bagaimana dan ini ada bukunya, jadi setiap saat itu bisa dilihat, oh ini sudah terkendali. Terus kemudian dalam kurun waktu berkala ini ada senam prolanis. Jadi harapannya dengan begitu mereka sama-sama ini kan sharing, kemudian di situ juga ada sharing kesehatan dari tenaga medis yang ada, dari dokter, bagaimana mengkonsumsi pola makan yang sehat dengan menu-menu yang sehat dan sebagainya. Gitu. Iya, jadi sangat bagus sekali ya Ibu ya, ternyata ketika ada yang beresiko atau seperti apa itu langsung bisa ditangani dari vaskes, bagaimana cara untuk mereka bisa mengelola hidup menjadi lebih sehat. Jadi jangan takut, insya Allah nanti semuanya ini karena ada klubnya, jadi sama edukasi dan sebagainya, dan ada temannya begitu. Jadi untuk bersama-sama bagaimana menjaga penyakit kronis yang sudah ada itu dapat terkendali dan dapat menjadi hidup yang sehatnya. Iya, seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya Ibu, apa yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan agar masyarakat lebih paham akan pentingnya screening kesehatan ini, seperti itu.
Ya, terima kasih Mbak Agnes. Hmm. Jadi untuk upaya-upaya yang kami lakukan ini kami mengupayakan selalu melalui media-media yang ada. Sekarang masyarakat lebih kepada media sosial ya. Betul. Kami melalui media-media sosial yang ada, kemudian juga layanan tatap muka yang langsung pada saat peserta datang layanan, atau kami juga ada pelayanan BPJS keliling. Kami sampaikan juga dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat pada saat kami kegiatan sosialisasi. Tapi memang yang lebih intens kita memang di media sosial. Beberapa waktu yang lalu khususnya untuk Surakarta kami juga melakukan sosialisasi kepada kader tenaga kesehatan sewilayah Kota Surakarta, termasuk salah satunya bagaimana terkait hal ini screening riwayat kesehatan terkait juga dengan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan membantu ya, karena kebetulan kader kesehatan ini memang masih kami awali di wilayah Surakarta. Harapannya nanti di kabupaten yang lain kami juga bisa turun karena mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat ya. Betul. Untuk ketemu ini bisa menyampaikan, sehingga harapannya yang belum tahu bisa melakukan screening riwayat kesehatan, yang sudah bisa rutin melakukan step vaksin. Iya, jadi kalau misalnya sudah tahu seperti ini, kalau aku sih pikirnya juga lebih baik setahun sekali ya Ibu, betul. Ya, agar kita tahu, siapa tahu ini sehat kemudian menjadi beresiko kan tidak ada orang yang tahu seperti itu ya. Iya, dan ini tadi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan agar lebih mengenalkan yang namanya screening ini dari program JKN juga ya Ibu ya. Kemudian pastinya ada kendala yang dihadapi dan juga tantangan seperti itu. Dan apa Ibu kendala dan tantangan yang dihadapi di masyarakat? Mengingat tadi kan ada sosialisasi juga, kemudian juga ada BPJS keliling, seperti itu untuk kendala dan tantangannya. Betul, terima kasih Mas. Jadi memang sekarang itu adalah di era digitalisasi. Betul. Segala sesuatu itu istilahnya semuanya itu sudah dipermudah dengan gadget ya. Iya. Sehingga itu salah satu kemudahan, tetapi ada juga itu juga menjadi salah satu tantangan. Tantangan dalam arti memang untuk kelompok-kelompok usia tertentu, saya ya mungkin kalau di usia lansia itu masih istilahnya belum terlalu aktif dengan teknologi digitalisasi, sehingga ini agak menyebabkan sulit kita untuk melakukan hal tersebut, karena semuanya lebih banyak memang dilakukan melalui aplikasi yang ada. Namun demikian tadi kami upayakan dengan fitur-fitur yang ada bisa ke Vaskes tingkat pertama, kemudian juga melalui web bisa dibantu, atau scan barcode, atau kalau yang di fasilitas tingkat pertama itu bisa dibantu juga secara manual atau untuk data yang ada. Jadi itu kemudian untuk kaula muda atau remaja itu ya kami harapkan memang karena mereka merasa ya kan masih muda, nggak mungkin saya penyakit itu. Tapi jangan salah loh, sahabat sehat, sahabat YFM, sekarang banyak remaja yang sudah berpotensi terkait dengan penyakit-penyakit kronis juga. Karena mungkin karena pola makan ya, sekarang cukup banyak makanan-makanan cepat saji, kemudian makanan-makanan yang sudah dan berpotensi mengandung istilahnya glukose yang banyak sehingga berpotensi terhadap penyakit. Nah ini yang kami sampaikan juga, kebetulan kita juga di sekolah, di universitas juga pada saat sosialisasi mereka bisa harapannya melakukan screening riwayat kesehatan juga. Iya betul sekali bahwa saat ini untuk remaja juga banyak kena gula seperti itu, karena memang gula pagi ngopi, siang ngopi, ngopi seperti itu. Kemudian minuman kemasan itu ya boleh kita mengkonsumsi, tetap melihat dengan kesesuaian yang masuk di dalam tubuh kita ya. Iya. Ibu, untuk tantangan dari berita-berita hoax yang ada di media sosial ini juga pastinya berpengaruh ya, misalnya screening nanti bisa begini atau seperti apa. Nah ini bagaimana ini tantangan yang seperti ini dari JKN? Jadi kalau terkait berita hoax itu memang harus seimbang ya dengan yang ada di kita mencoba melalui media sosial kita. Jadi kita ada media sosial baik yang dari kantor cabang maupun yang dari BPJS Kesehatan RI di pusat. Ini kita terus intens juga menyampaikan terkait informasi-informasi tersebut. Harapannya
informasi atau berita yang benar ini bisa menyimbangkan daripada berita hoax yang ada. Jadi harapannya bahwa screening riwayat kesehatan ini seolah banyak kemudahan dan nantinya banyak manfaat yang akan didapat ya. Jadi kalau kita sudah kita masuk di risiko rendah, ya berarti kita harus menjaga pola hidup kita yang sehat dan sehat selama ini dengan olahraga dan sebagainya. Kemudian yang risiko sedang jangan khawatir, atau risiko tinggi jangan khawatir, karena nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya dengan harapan bahwa nantinya status kesehatan peserta atau yang berpotensi penyakit kronis tersebut dapat terkendali. Gitu. Iya. Dan kemudian ini tadi kan sudah ada media sosial dan lain-lain yang digunakan oleh JKN dalam sosialisasinya juga. Untuk tadi Ibu juga sudah mengatakan ada ini yang masih gaptek, apalagi kalau usia lansia. Nah seperti itu, untuk hal ini bagaimana langkah-langkah dari BPJS sendiri, Ibu? Jadi kalau yang untuk usia lanjut, kita memang ada beberapa, tapi usia lanjut pun sebenarnya sekarang semuanya udah pegang gadget ya, tinggal mungkin gadgetnya itu terkadang apakah mereka bisa mendownload aplikasi atau tidak, tetapi informasi-informasi tersebut tetap kita sampaikan. Harapannya informasi tersebut ya tadi itu yang kami upayakan melalui kader-kader kesehatan di masyarakat, kemudian juga sosialisasi, kemudian juga kita pendekatan kepada tokoh masyarakat. Iya Ibu, mungkin kemudian juga yang mungkin kalau yang usia sudah lanjut, biasanya rata-rata mereka memanfaatkan layanan kesehatan biasanya. Nah itu informasi juga kami di layanan kesehatan baik di vaskes tingkat pertama maupun vaskes tingkat lanjutan. Jadi sudah akan menyasar meskipun itu anak muda ataupun usia lansia, seperti itu ya Ibu ya. Diharapkan BPJS bisa untuk menyasar semuanya. Iya, Ibu tidak terasa ini sudah hampir setengah jam gitu. Kalau sudah ngobrol tuh nggak terasa ya Mbak Agnes, ya sahabat ya FM. Iya Bu, mungkin ada pesan-pesannya yang ingin disampaikan kepada sahabat sehat, sahabat Ria seperti itu terkait dengan screening riwayat kesehatan ini. Terima kasih Mbak Agnes, sahabat Ria FM dan sahabat sehat. Harapan kita semua bahwa kita senantiasa dapat diberikan kesehatan, sehingga terkait dengan screening riwayat kesehatan yang tadi panjang lebar kita diskusikan, obrolkan bersama dengan Mbak Agnes, ini bisa menjadi salah satu ya nantinya yang harapan dari kami BPJS Kesehatan untuk sahabat Ria FM atau sahabat sehat yang sudah sebagai peserta JKN atau BPJS Kesehatan ini dapat rutin dilakukan screening riwayat kesehatan ini setiap tahunnya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, enggak lah nanti saya jadi ketahuan nih sakitnya apa. Jangan khawatir, justru dari situ kita dapat mengukur, melihat apakah kita berpotensi atau tidak. Kalau berpotensi pun jangan khawatir, karena nanti ada upaya-upaya bagaimana untuk kelanjutan daripada yang berisiko tersebut. Karena nanti ada penyakit kronis, kemudian bisa melihat status kesehatan peserta, ini diharapkan dapat terkendali dengan berperilaku hidup yang sehat. Begitu harapannya, salam sehat untuk semuanya. Dari BPJS Kesehatan, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Salam sehat untuk Indonesia. Iya, salam sehat untuk Indonesia. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya di podcastnya Ria. Seperti itu, sehat selalu. Dan semoga untuk masyarakat lebih mengenal tentang screening riwayat kesehatan sehingga nantinya bisa sehat untuk Indonesia secara keseluruhan. Seperti itu ya Ibu ya. Dan akhirnya sahabat Ria dan sahabat sehat, kita berdua undur diri dari podcast Ria bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Ibu Debbie Nianta Musigiasari. Terima kasih dan nantikan podcast Ria kembali di lain kesempatan. Selamat siang.